Bapak Kurnia. Beliau adalah Ketua Tim Dana Desa DJPK Kementerian Keuangan. Bapak Kurnia sudah hadir di Zoom. Ya, sudah Mbak Vina. Siap. Baik Bapak, untuk penyampaian materi kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera yang kami hormati Pak Jaka Sucipta, Direktur DDIOKK, ya, Dana Desa, Insentif, Otsus, dan Keistimewaan. Kemudian Pak Lutfi dari Kemendes, Ira dari Kemendagri, dan Pak Ahmad Basori dari BPKP. Terima kasih Pak sudah menyampaikan paparannya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber sebelumnya itu tentunya menjadi concern atau perhatian kita semua. Nah, makanya nanti peroleh juga dari Kemendes, dari Kemendagri, dan juga termasuk BPKP di dalamnya. Nah, di dalam workshop ini kita akan fokus terkait pengalokasian kinerja dana desa untuk tahun 2024, gitu ya. Atau kita juga sering menyebut alokasi reguler, ya. Nanti insya Allah di 2024 juga ada juga lagi tambahan lagi, ya. Nah, 2024 ini nanti penilaian itu akan dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kebijakan ini sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2022. Jadi kami pemerintah pusat memberikan ruang ya bagi pemerintah kabupaten kota untuk memberikan penilaian bagi desa-desa di wilayahnya. Hal ini mempertimbangkan karena pemerintah daerah kabupaten kota lebih memahami kondisi desa-desa di daerahnya. Nah, dan juga indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerjanya dapat disesuaikan dengan ketersediaan data atau kondisi di masing-masing di daerah, gitu ya. Nah, selanjutnya nah inilah tahapan ya dalam menilai dan memberikan ya alokasi ya dana desa untuk formula alokasi kinerja di 2024. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penilaian kinerja ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara simultan, gitu ya. Nah, pemerintah pusat itu memiliki dua indikator atau dua kriteria. Pertama, kriteria utama dan juga kriteria wajib, ya, kriteria kinerja yang wajib sifatnya. Nah, ini kita nggak akan bahas di sini. Nanti kita ada sesi khusus, gitu ya, di tempat lain, di waktu lain untuk membahas ini. Nah, kita akan fokus ke penilaian kinerja desa oleh pemerintah daerah, ya, untuk alokasi 2024. Data-datanya tentunya sebelum tahun 2024 ya, 2023 ke belakang. Nah, apa saja kriterianya? Ada kriteria utama dan juga ada kriteria tambahan atau kami sebut indikator tambahan yang opsional. Ya. Untuk yang kriteria utama itu indikatornya adalah desa tidak sedang mengalami atau tidak terkena kasus korupsi ya atau penyalahgunaan keuangan desa. Indikator opsional yang artinya ini pilihan ya, pilihan atas menu-menu yang bersifat tertutup atau closed list. Jadi kami sudah menyediakan tuh sekitar 12 indikator
indikator opsional tambahan ya. Itu bisa dipilih, tidak semuanya harus, tapi semakin banyak semakin baik gitu ya. Nah, kapan data-data tersebut kemudian harus disampaikan? Paling lambat tanggal 7 September 2023 ya. Sekarang kan masih tanggal 21 Pak Bu ya. Jadi masih ada waktu. Nah, indikatornya juga tidak terlalu banyak dan sebagian kami meyakini itu sebetulnya sudah ada di daerah-daerah atau sudah disusun oleh desa ya, sehingga seharusnya tidak terlalu sulit ya dalam pemenuhan syarat ini ya. Nah, Bapak Ibu, nanti sudah kami tegaskan dari awal ya, nanti tidak ada dispensasi untuk penyampaian data-data ini ya. Jadi tanggal 7 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat itu adalah batas akhir penyampaian data. Kalaupun ada yang bertanya apakah di antara itu kemudian masih dimungkinkan untuk memperbaiki data, kami persilahkan. Nanti data-data tersebut disampaikan melalui aplikasi SIKD Teman Desa. Ya. Nah, nanti kami sediakan menu bahwa data tersebut bisa dihapus, ya, apa yang sudah dikirim, lalu Bapak Ibu bisa menginput yang baru. Ya. Nah, sehingga pada tanggal 7 September 2023 itu sudah tidak ada lagi susulan atau perbaikan data dan kami kunci nanti secara aplikasi. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah variabel-variabel utama ya. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kategorinya adalah tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa. Ya. Jadi ini menjadi syarat utama atau jadi filter. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau desa tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa atau indikasi masalah korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, maka desa tersebut layak ya untuk maju mengikuti kompetisi gitu ya. Nah, jadi nanti ya kalau di dalam aplikasi itu sifatnya hanya iya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dia terdapat penyalahgunaan keuangan, ya nanti dia akan diberikan nilai 0, artinya nanti di drop secara perhitungan. Ya. Tapi kalau tidak terdapat penyalahgunaan keuangan, maka kemudian nanti diberikan nilai 1, ya. Artinya 1 itu bukan artinya kok nilainya kecil, bukan. Ini artinya kalau secara program itu nanti desanya bisa mengikuti ke tahapan selanjutnya, gitu ya. Next. Nah, ini adalah indikator-indikator tambahan minimal yang saya sebutkan tadi. Ini sifatnya wajib, ya, karena disebutnya juga minimal, ya, minimal ada. Gitu. Apa saja indikator tersebut? Pertama, data APBDes 2021 yang pertama. Yang kedua, APBDes 2022. Dan yang ketiga, APBDes 2023. Ya. Kami meyakini ya hampir ya sebagian besar kabupaten kota itu ya, sudah mendorong desa-desanya untuk mengisi Siskudes ya. Nah, kami yakin sehingga seharusnya 3 indikator tambahan minimal ini tidak menjadi masalah ya. Bahkan setelah workshop ini ditutup hari ini, mungkin 3 data ini bisa langsung dikirim ya, gitu. Dibuka pintunya, diekspor ke SIKD Teman Desa gitu. Nah, begitupun dengan nanti penilaiannya ya. Secara program nanti kami akan berikan 1 ya kalau misalnya mengirim dan 0 kalau
tidak mengirim. Ya. Nah, tapi karena ini minimal, maka ketiga-tiganya ini wajib. Kalau tidak mengirim ini, maka tidak bisa diproses ke tahapan berikutnya. Nomor 4 adalah keberadaan peraturan desa tentang RPJMDes. Ya. Kemudian nomor 5 adalah keberadaan peraturan desa tentang RKPDes. Ya. Ini yang menjadi concernnya Bu Ira tadi dari Kemendagri, ya, mengenai pemantauan perencanaan. Nah, jadi di dalam Permendagri ini sebetulnya proses perencanaan yang sifatnya harus ada nih, gitu ya. Sehingga menurut kami ini seharusnya tidak menjadi masalah, ya. Karena kemudian di Permendagri tidak diatur sanksinya, ya, tidak diatur sanksinya kalau misalnya tidak menyusun dokumen perencanaan. Tapi kami kemudian melalui alokasi kinerja ini memberikan apresiasi, ya, bagi mereka yang kemudian mematuhi peraturan Menteri Dalam Negeri, khususnya mengenai pemenuhan proses perencanaan tersebut. Jadi 5 dokumen yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ini sifatnya mandatori. Kalau tidak ada atau tidak dikirim 5-5-nya ya secara kumulatif, maka desa-desa Bapak Ibu itu tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah indikator tambahan opsional. Nah, next. Indikator tambahan opsional ini terdiri dari 12 ya. Jadi kalau ditambahkan dengan yang tadi, yang minimal itu totalnya 17 Bapak dan Ibu sekalian. Yang opsional ini sifatnya 12 ya. 12 ini Bapak dan Ibu bisa memilih ya. Tidak seperti halnya yang tadi bersifat wajib, kalau yang ini bisa memilih. Kuncinya semakin banyak variabel yang Bapak Ibu pilih, itu akan semakin memperbesar porsi penilaian Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini clue-nya nih, petunjuknya ya. Pemerintah kabupaten kota itu diberikan porsi 30% dalam alokasi kinerja ini. Ya. Ini naik. Sebelumnya tahun sebelum itu 25%, ya. Sekarang naik 30%. Karena kami meyakini Bapak dan Ibu juga semakin matang gitu ya dalam penyediaan data-data ini gitu ya. Semoga ini nanti secara bertahap terus bisa naik ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Jadi skor maksimalnya 30%, berarti nanti pemerintah pusat itu bobotnya hanya 70%. Tapi kalau ini dengan catatan kalau Bapak Ibu 30% itu memilih lengkap 12 indikator opsional tersebut, indikator tambahan opsional tersebut. Ya. Semakin lengkap, semakin tinggi. Semakin sedikit Bapak Ibu memilih, misalnya hanya 1 atau 2, itu semakin sedikit porsinya. Jadi nanti ditambahkan porsinya ke pusat. Nanti kita lihat ya, ada simulasinya. Nah, apa saja indikator tambahan opsional tersebut? Pertama adalah pengiriman laporan realisasi anggaran, ya. Itu di tahun 2021, di tahun 2022, ya. Itu dua variabelnya. Dan sekali lagi kami yakin ini kemungkinan besar ada, gitu, ya. Dan bisa langsung dikirimkan. Lalu indikator nomor ketiga dan keempat ya untuk opsional ini adalah pengiriman daftar transaksi harian ya atau rincian transaksi harian tahun 2021 dan 2022 ya. Nah, ini tujuannya kenapa kami meminta itu untuk melihat tingkat kepatuhan ya Bapak Ibu terkait dengan tata kelola keuangan, terkait dengan tadi
penata usahaan gitu ya. Kami sangat mendorong gitu. Ini kan sudah menjadi concern tadi dari Kemendagri maupun dari BPKP. Kemudian keberadaan dokumen rencana anggaran kas ya di tahun 2023. Kemudian juga selanjutnya ya nomor 6 ini adalah ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes. Apa sih ketersediaan infografis atau media informasi lainnya? Ya contohnya baliho gitu ya, pamflet, poster mengenai transparansi penganggaran APBDes gitu. Jadi kalau ada kemudian datanya ini bisa disajikan ya, diberikan kepada oleh desa kepada Pemda. Nah, maka ini kami anggap secara program dihitung ya ada gitu ya. Kalau tidak ya berarti semakin sedikit variabel yang diikut sertakan ya. Porsinya pun kabupaten kota semakin sedikit gitu ya. Nah, kami yakin ya ini sudah banyak yang melakukan hal ini ya. Kami ngeliat di media sosial gitu ya. Bahkan saya sendiri kalau ngelewat ke kampung saya itu, tempat tinggal saya gitu ya, itu ada tuh baliho mengenai APBDes. Gitu ya. Jadi seharusnya sekali lagi ini adalah indikator-indikator yang bukan menjadi masalah. Selanjutnya, slide selanjutnya ya. Indikator tingkat prevalensi untuk tahun 2022. Ya. Nah, ini juga untuk menjawab concern-nya teman-teman dari Kemendes, ya, masalah penggunaan. Gitu. Nah, karena teman-teman Kemendes ini mohon maaf Pak Lutfi, ya, Pak Lutfi ini sudah baik, gitu ya, sudah bagus, memiliki data anggarannya untuk penanganan stunting. Nah, tapi kita juga perlu tahu tingkat prevalensinya itu berapa, gitu ya. Ada berapa sih jumlah bayi, gitu ya, yang kemudian terkena stunting, gitu ya. Ini nanti kami akan lakukan indeksasi, ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana cara menghitungnya, gitu ya. Karena nanti ketika Bapak Ibu menginput, ya, angkanya misalnya ada berapa 10 bayi misalnya, itu kami akan melakukan secara rumus itu akan ada indeksasi, ya. Nah, itu secara program di SIKD Teman Desa sudah tersedia. Nanti Bapak Ibu bakal terinformasikan di akhir berapa skornya, gitu ya, porsi untuk penilaian yang dilakukan oleh kabupaten kota. Kemudian juga indikator jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah. Ya. Ini juga kita untuk mengetahui kemudian permasalahan seputar pendidikan di desa-desa, gitu ya. Kemudian jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan, ya. Kemudian itu indeksasi semua, ya. Bapak Ibu bisa lihat, ya, cara indeksasinya seperti itu. Ini adalah indeksasi yang sudah secara prinsip diterima oleh umum, gitu ya, oleh lembaga internasional nih, cara mengindeksasinya. Kemudian indikator berikutnya, indikator yang opsional berikutnya adalah ketersediaan dokumen barang milik desa. Ini lagi-lagi yang menjadi concern dari tadi Bu Ira dari Kemendagri, ya, masalah pencatatan aset. Jadi kami sangat mendorong desa-desa itu sudah melakukan pencatatan asetnya dengan baik, sehingga kalau sudah ini tentunya menambah poin juga, ya, sampaikan oleh Pak Ahmad Basori maupun Bu Ira tentang pelaksanaan transaksi keuangan desa secara non tunai. Ya. Ya, meskipun ini ada yang sudah, ada yang belum, tapi kami akan memberikan apresiasi bagi desa-desa yang sudah melakukan transaksi keuangan desa secara non tunai. Dan terakhir, ya, ini kembali juga yang menjadi concern-nya Pak Ahmad Basori, ya, maupun Bu Ira,
bagaimana implementasi Siskiodes online ya dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 17 ya, variabel yang terdiri dari 2 tadi ya, yang sifatnya minimal dan juga sifatnya opsional. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat dampaknya ya apabila Bapak Ibu mengirim data-data untuk 17 indikator tersebut. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau Bapak Ibu tidak mengirim 5 indikator minimal, itu bobotnya 0. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengirim 5 indikator minimal, ditambah 0 sampai 5 indikator opsional, artinya totalnya jadi 10. Ya. Totalnya jadi 10 indikator. Maka nanti perhitungannya secara sistem itu 100% dibagi jumlah indikator ya, atau total sebanyak-banyaknya 10 indikator. Nah, bagaimana kalau kemudian Bapak dan Ibu mengirim lebih dari 5 indikator opsional atau mengirim lebih dari 10 indikator ya. Nanti perhitungannya 50% diberikan kepada indikator minimal plus 50% dibagi jumlah indikator opsional ya. Tadi kan ada 12 tuh ya. Jadi 50% dibagi 12 indikator opsional. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu mengeringitkan mata gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, karena sama juga ya, saya juga di awal itu memang melakukan simulasi-simulasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak langsung ngerti gitu ya, tapi melakukan simulasi sehingga ketemu seperti ini gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini secara sistem di SIKD Teman Desa itu akan dibantu dihitung sehingga Bapak Ibu akan menerima hasil akhirnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, semakin banyak Bapak dan Ibu mengirimkan indikator, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan bobot Pemda paling tinggi 30%. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengisi 5 indikator yang minimalnya saja, maka bobotnya itu hanya 20% Bapak dan Ibu. Sisanya itu merupakan jadi bobot pusat. Tapi kalau Bapak Ibu tadi lengkap semua indikator ada, ya nanti bobotnya 30%. Maksimal jadinya pemerintah pusat itu bobotnya hanya 70%. Nah, tapi kalau misalnya tidak semua indikator opsional dikirim ya, hanya beberapa indikator misalnya, nanti itu range-nya ada sekitar 20,83 sampai 30%. Begitupun kalau misalnya semakin banyak indikator yang dikirim, maka bobot pemerintah pusat semakin sedikit. Jika indikator yang dikirim, data yang dikirim itu semakin sedikit, ya, atau minimal misalnya, maka bobot pemerintah pusat akan semakin tinggi, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu untuk menyimpan dokumen pendukung atau evidence dari perhitungan. Mohon Bapak dan Ibu, ya, khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ini menyimpan dokumen tersebut, ya, karena ini bisa jadi nanti subject to audit, gitu ya. Nah, sebelum saya menutup, ya, bahan paparan saya akan hanya sedikit memberikan ilustrasi saja bagaimana kemudian nanti secara sistem indikator-indikator dan bobot ini dihitung. Di slide berikutnya ini ada ya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ya.
kalau terlihatnya saja seperti rumit, tapi sebetulnya tidak rumit Bapak Ibu ya. Tapi tenang saja karena ini akan dibantu oleh sistem. Slide berikutnya. Nah, ini nanti ya secara sistem ya teman-teman programmer itu akan memasukkan simulasi-simulasi angka seperti ini Pak, gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat, terutama dari bawah dulu ya. Jadi kalau row paling bawah tuh, baris paling bawah. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim 5 indikator minimal dan 12 indikator opsional, maka porsi Pemda itu 30%. Ya. Sedangkan pemerintah pusat itu cuma 70%. Bagaimana kalau pemerintah daerah mengirim 5 indikator minimal dan 11 indikator opsional? Maka porsi Pemdanya itu nanti penilaiannya hanya 29,17%. Sedangkan pemerintah pusat nambah dikit gitu ya, porsinya jadi 70,83. Bagaimana kemudian bila pemerintah daerah mengirim 5 indikator minimal plus 6 indikator opsional. Ya. Nanti porsi Pemda itu hanya 25%, sedangkan pemerintah pusat 75%. Bagaimana kalau pemerintah daerah mengirim indikator minimal saja, ya, 5, tanpa mengirim indikator opsional atau jumlahnya 0, maka porsi Pemda 20%, ya. Sedangkan pusat 80%. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, sekali lagi tidak usah khawatir terkait perhitungan ini, karena secara sistem nanti akan dibantu. Ini hanya dalam rangka transparansi, kami kemudian menyampaikan cara perhitungannya. Nah, demikian kami sampaikan Bapak dan Ibu, mohon maaf bila terdapat hal-hal yang masih kurang dipahami. Kami sengaja Bapak dan Ibu tidak membuka forum diskusi dari awal gitu ya, karena kami berharap Bapak dan Ibu nanti akan lebih dapat berdiskusi di sesi break. Memang kami mengalokasikan sesi tersebut di siang hari ya, agar lebih fokus gitu. Nah, kami juga minta maaf Bapak dan Ibu, ini sepertinya kita semua perlu bermigrasi ke link Zoom yang lain gitu ya. Karena kami akan membuka jumlah partisipan lebih banyak ya. Ini terbatas nih, tadi hanya 500. Kami akan buka lebih dari 500 sampai 1000. Jadi kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk bermigrasi ke link berikutnya. Mungkin nanti MC memberikan waktu ya, setelah ini istirahat dan waktu untuk bermigrasi. Demikian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Lutfi, Bu Ira, Pak Ahmad Basori ya, yang sudah meluangkan waktu, memberikan insight gitu ya, permasalahan-permasalahan atau tantangan lah, saya sebutnya tantangan yang terjadi di desa yang kemudian perlu kita support gitu ya, bersama. Nah, kami juga menyampaikan terima kasih karena pelaksanaan ini juga didukung oleh skala gitu ya, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu, kami sudahi ya paparan ini, kami kembalikan ke MC Mbak Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.